Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Miftah Fauzan. Gue ini mahasiswa ilmu komunikasi dari Telkom University Bandung. Gue di sini mau maparin tugas mata kuliah studi media budaya tentang analisis film lewat sudut pandang dari teori hegemoni yang diperkenalkan oleh Gramsci. Jadi teori hegemoni itu teorinya ini menyatakan bahwa hegemoni adalah proses penanaman suatu nilai, ideologi, atau budaya tanpa proses kekerasan atau perang. Dan film yang gua analisis di sini adalah film Soekarno yang menuju merdeka. Jadi satu analisis yang gue telah lakukan adalah pertama, film ini syarat kental dengan budaya perjuangan, kental dengan budaya revolusi, dimana di film-film itu banyak di framing soal perjuangan Soekarno yang menuju kemerdekaan Indonesia. Terus selain itu juga budaya yang dipertontonkan di film ini tuh banyak. Pertama, budaya Jawa yang kental banget di sini yang diliatin. Budaya Jawa itu lewat scene-scene atau adegan-adegan dari berkumpul bersama, dari pergantian nama Soekarno yang tadinya Kusno menjadi Soekarno. Terus adegan-adegan Soekarno yang belajar di tempat Cokro Aminoto yang masih banyak syarat berkumpul di situ juga dengan budaya Jawa, di mana Soekarno itu belajarnya di Surabaya. Dan selanjutnya adalah budaya Islam yang memperjuangkan kepentingan hak-hak manusia dari dulu lewat tarekat dagang Islam. Terus nggak ada yang namanya budaya pacaran sejak dini di Jawa. Itu scene-nya itu diliatin dari Soekarno umur 11 tahun dan dia lagi berduaan sama cewek Belanda. Terus dia itu ditimpuk sendal sama bapaknya. Terus bapaknya bilang, "Sini balikin," kata bapaknya gitu. Di situ diliatin kalau nggak ada budaya pacaran di dalam budaya Jawa. Nah, terus di scene itu juga diperlihatkan budaya Jawa yang kental dengan menghormati orang yang lebih tua. Jadi setelah Soekarno balikin sendalnya, ada nenek-nenek lewat depan bapaknya Soekarno dan dia nunduk. Nenek-neneknya itu nunduk bilang permisi dan bapaknya juga ikutan nunduk bilang monggo gitu. Jadi budaya Jawa itu sangat kental dipertontonkan di film ini gitu. Terus di balik pria hebat pasti ada wanita hebat di belakangnya. Dan ini kental banget budaya ini. Maksudnya adalah wanita-wanita yang mendukung Soekarno berpolitik dari dulu. Ada Inggit, ada Fatmawati. Inggit yang mendukung Soekarno lewat meskipun Soekarno dibuang oleh Belanda, meskipun Soekarno diasingkan di Bengkulu, Inggit tetap ikut untuk menemani Soekarno berpolitik dan meraih hati-hati rakyatnya. Di sini kelihatan banget dukungan Inggit terhadap Soekarno dan Fatmawati yang mendukung lewat penjahitan bendera merah putih. Dan pas waktu Soekarno diasingin di Bengkulu, itu juga terlihat budaya orang Indonesia yang ramah tamah, yang menjamu tamu, menghargai tamu. Itu Soekarno di situ dikasih hasil bumi oleh masyarakat Bengkulu. Dan selain dikasih hasil bumi juga Soekarno dijamu dengan musik-musik dan kebudayaan yang ada di Bengkulu. Dan nilai selanjutnya adalah kemampuan berbahasa dapat membuat kita disegani oleh orang. Di situ terlihat dari Soekarno yang bisa berbahasa Belanda. Dan ketika dia berbahasa Belanda, dia lebih disegani oleh orang-orang
Indonesia dan disegani oleh orang Belanda. Dan orang Jepang yang datang ke Indonesia dapat berbahasa Indonesia. Di situ scene-nya dikasih tahu ketika pertama kali Jepang masuk ke Indonesia, dan ketua divisi propaganda dari Dai Nippon Jepang itu dia berbicara kepada Soekarno dengan bahasa Indonesia, dan Soekarno kaget. Anda bisa berbahasa Jepang, dibilang kayak gitu. Dan nilai selanjutnya adalah nggak ada wanita yang ingin dimadu, nggak ada wanita yang mau cintanya dibagi. Itu terlihat dari scene ketika Soekarno ingin melamar Fatmawati, tetapi Inggit menolak dengan sangat keras dan dengan sangat tegas, sampai menimbulkan perpecahan malah di dalam rumah tangganya Inggit dan Soekarno, karena Inggit sangat tegas menolak untuk dimadu. Dan nilai selanjutnya adalah musyawarah untuk mufakat, karena Indonesia ini beragam budaya, beragam bahasa, dan banyak beragam lainnya. Musyawarah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menghasilkan suatu keputusan. Dan di sini banyak scene Soekarno bermusyawarah. Dia dengan Tarekat Dagang Islam, dengan pemuda-pemuda, dengan BPUPKI, dan dengan BPKI yang dibikin oleh pemerintah Jepang, Dan selanjutnya kaum muda banyak melakukan pergerakan dan banyak berdiskusi dengan kaum senior. Jadi revolusi Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan kaum muda Indonesia, dan kaum muda ini tapi yang menonjol ini adalah Sultan Syahrir, karena dia ini bisa langsung dapat akses ke Hatta dan Bung Karno. Dan pergerakan yang mereka buat ini adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, karena mereka tahu bahwa kekaisaran Jepang telah hancur di tangan sekutu. Dan mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan nilai selanjutnya adalah media sudah dijadikan alat propaganda sejak dulu oleh pemangku kepentingan. Di situ scene-nya terlihat dari scene ketika Soekarno menjadi role model untuk Romusa. Bukan rombongan muka susah ya, tapi Romusa pekerja paksa. Jadi Soekarno ini sudah dijadikan alat propaganda sejak dulu oleh Belanda maupun Jepang. Dan media di sini yang dipakai oleh Jepang adalah pengambilan film dan gambar. Jadi memang media dari dulu sudah menjadi alat propaganda untuk memangku kepentingan. Dan selanjutnya adalah panggilan Mas yang dipakai untuk lelaki Jawa. Itu sangat dilihatkan oleh Fatmawati. Meskipun dia bukan orang Jawa, tapi dia tetap menghargai Soekarno dengan memanggil Mas. Dan nilai selanjutnya adalah mendengar untuk mengerti. Di sini diperlihatkan lewat pidato Soekarno tentang Pancasila. Dia mendengar dan mengamati setiap orang Indonesia untuk membuat 5 butir Pancasila. Dan nilai selanjutnya adalah persahabatan yang dijalin oleh Soekarno dan Hatta. Persahabatan mereka sangat kental karena Hatta sendiri mendukung Soekarno untuk menjadi tokoh bangsa. Dan meskipun Hatta membela kaum muda, lebih banyak membela kaum muda, tapi dia tetap mendukung Soekarno untuk tetap berjuang pada jalannya. Dan persahabatan mereka juga ditunjukkan dengan Soekarno yang inget sama ulang tahunnya Hatta, yaitu pada tanggal 12 Agustus. Dan nilai yang terakhir yang ditunjukkan dari film ini adalah
budaya orang Jepang yang mengakui kekalahan dan menepati janji samurai. Kalau orang Jepang bilangnya janji samurai. Jadi scene-nya diperlihatkan dari scene ketika BPUPKI atau PPKI ya ingin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi si Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Terauchi, itu dia menjanjikan tanggal 24 Agustus tetap dengan dan janji ketika Kekaisaran Jepang telah kalah. Tapi sebelum 24 Agustus itu kan ada peristiwa bom Hiroshima Nagasaki. Nah, ketika itu terjadi, Jepang langsung menyerah terhadap sekutu dan janji itu pun ditagih oleh Hatta dengan menyinggung janji samurai. Nah, itu aja mungkin analisis yang bisa gue kasih dari sudut pandang studi media dan budaya dengan teori Gramsci. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.